Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan coba memaparkan tugas penting dari suatu perwakilan negara di negara lain atau perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik atau kedutaan adalah sekelompok orang dari suatu negara atau organisasi yang hadir di negara lain sebagai negara penerima untuk mewakili secara resmi negara atau organisasi pengirim di negara penerima. Secara singkat, perwakilan diplomatik adalah orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain. Dalam praktiknya, frasa perwakilan diplomatik biasanya merujuk pada perwakilan residen atau yang menetap pada negara penerima, yaitu kedutaan besar yang merupakan kantor utama dari perwakilan suatu negara di negara lain, yang biasanya tetapi tidak harus terletak di ibu kota negara penerima. Sedangkan konsulat di sisi lain adalah bentuk perwakilan diplomatik yang lebih kecil, yang biasanya terletak di kota-kota besar negara penerima selain ibu kota negara. Perwakilan diplomatik adalah perwakilan yang kegiatannya akan mewakili negara untuk melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau organisasi internasional. Dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri, seluruh kegiatan dalam hubungan antar bangsa dan antar negara pada hakikatnya adalah hubungan diplomasi, di mana pada intinya merupakan usaha untuk memelihara hubungan antar negara. Diplomasi secara formal dilakukan baik oleh korps perwakilan diplomatik yang dipimpin oleh duta besar maupun korps perwakilan konsuler dengan dipimpin seorang konsul jenderal. Kepala dari kedutaan besar dikenal sebagai duta besar, atau dalam bahasa Inggris disebut ambassador. Sedangkan kepala dari komisariat tinggi disebut komisaris tinggi. Istilah kedutaan besar umumnya dapat digunakan sebagai bagian dari sebuah bangunan, di mana pekerjaan perwakilan dan pelayanan diplomatik dilakukan. Namun apa yang dimaksud dengan kedutaan secara tegas ialah delegasi diplomatik itu sendiri. Sementara tempat yang digunakan sebagai kantor dan untuk melakukan pekerjaan diplomatik disebut kanselari. Jadi kedutaan besar bekerja di kanselari. Anggota perwakilan diplomatik dapat tinggal di dalam atau di luar gedung kanselari dan tempat tinggal pribadi mereka. Dan juga mereka menikmati hak yang sama seperti kanselari dalam hal inviolabilitas atau tidak dapat diganggu-gugat dalam hal perlindungan. Semua perwakilan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dikenal sebagai perutusan tetap. Sedangkan perwakilan bagi negara-negara anggota UE untuk Uni Eropa dikenal sebagai perwakilan tetap, permanent representation. Dan kepala dari perwakilan untuk organisasi semacam itu biasanya berupa wakil tetap dan duta besar. Perwakilan Uni Eropa di luar negara anggota UE dikenal sebagai delegasi UE. Beberapa negara memiliki penamaan yang lebih khusus untuk perwakilan dan staf mereka. Seperti Vatikan dikenal sebagai nunciatur apostolik dan dipimpin oleh nuncius atau dalam bahasa Latin untuk utusan atau penyampai pesan. Dasar hukumnya, perwakilan diplomatik memiliki tugas yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Perwakilan diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia. Melindungi warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia di negara penerima dan atau organisasi internasional. Berikut fungsi pokok perwakilan diplomatik yang dapat dirangkum yaitu peningkatan dan pengembangan kerjasama politik dan keamanan, ekonomi sosial dan budaya dengan negara penerima dan atau organisasi internasional, peningkatan persatuan dan kesatuan serta kerukunan antar sesama warga negara Indonesia di luar negeri, pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia dalam hal terjadi ancaman dan atau masalah hukum di negara penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi negara penerima, konsuler dan protokol, perbuatan hukum untuk atas nama negara dan pemerintah Indonesia dengan negara penerima.
kegiatan manajemen kepegawaian keuangan, perlengkapan, pengamanan internal perwakilan, komunikasi dan persandian. Fungsi-fungsi lain dengan hukum dan praktek internasional. Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 disebutkan bahwa fungsi perwakilan diplomatik adalah mewakili kepentingan negara pengirim dan negara penerima, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya negara penerima di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional, mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima, memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim, memelihara hubungan persahabatan antar kedua negara. Konsulat mirip tetapi tidak sama dengan pejabat diplomatik yang disebutkan di atas, karena lebih berfokus pada urusan dengan orang-orang dan bisnis individu, sebagaimana dijelaskan oleh Konvensi Wina. Perwakilan konsuler mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia, melindungi kepentingan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia, melalui pelaksanaan hubungan konsuleran dan negara penerima. Perwakilan konsuler mempunyai tugas pokok mewakili dan perjuangan kepentingan bangsa dan negara. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.